Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Hari baru sudah Tuhan beri. Mari kita mulai dengan firman yang penuh kekuatan. Dari Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat ini sederhana, hanya satu kalimat, tetapi dampaknya luar biasa. Banyak orang menjadikannya pegangan hidup. Namun, pernahkah kita benar-benar merenungkannya? Apa arti sebenarnya? Dan bagaimana kita bisa menghidupi firman Tuhan ini dalam keseharian? Sahabat terkasih, Rasul Paulus menulis surat Filipi bukan dari hotel mewah, melainkan dari penjara. Ia tidak tahu masa depannya, apakah akan bebas atau dieksekusi. Tetapi justru dalam keadaan gelap itu, ia bisa berkata, "Aku sanggup menanggung segala perkara." Artinya, kekuatan sejati tidak ditentukan oleh situasi, tapi oleh siapa yang menopang kita. Sahabat terkasih, kata segala perkara sering disalahpahami seolah-olah kita bisa melakukan apapun yang kita mau, seperti sukses, kaya, populer. Padahal maksud Paulus, ia sanggup menghadapi segala situasi, baik kekurangan maupun kelimpahan, baik suka maupun duka. Jadi, ayat ini bukan tiket ajaib untuk meraih ambisi, melainkan janji kekuatan untuk bertahan dalam kondisi apapun. Hari ini mungkin kita menghadapi kekurangan, rasa sakit, atau tekanan. Mari kita ingat, bersama Kristus kita bisa menanggungnya. Sahabat terkasih, kita sering bergantung pada kekuatan sendiri, seperti pengetahuan, pengalaman, atau relasi. Tapi kekuatan manusia ada batasnya. Kristus memberi kekuatan yang melampaui itu. Kekuatan untuk tetap tenang saat dunia panik. Kekuatan untuk bersyukur di tengah kekurangan. Kekuatan untuk mengampuni meski disakiti. Kekuatan untuk tetap berharap meski pintu seolah tertutup. Mari kita bayangkan, seperti ponsel yang harus terhubung dengan charger untuk bisa menyala, demikian juga hidup kita harus terhubung dengan Kristus. Tanpa Dia, kita cepat lemah. Sahabat terkasih, kata menanggung artinya berani menghadapi, bukan lari dari masalah. Kristus tidak selalu menghilangkan beban kita, tetapi Ia memberi bahu yang kuat untuk memikul bersama kita. Itulah sebabnya Paulus bisa bersukacita meski di penjara. Apakah kita berusaha lari dari masalah atau mau belajar menanggungnya bersama Kristus? Sahabat terkasih, bagaimana cara kita mengalami ayat ini dalam kehidupan sehari-hari? Mulai hari dengan doa. Kita isi hati dengan firman, bukan dengan kecemasan. Latih rasa syukur. Paulus berkata, "Aku tahu apa artinya kekurangan dan aku tahu apa artinya kelimpahan." Belajar taat. Kekuatan Kristus nyata ketika kita melangkah sesuai kehendaknya. Percaya pada waktunya. Tuhan tidak selalu mengubah keadaan, tapi Ia selalu mengubah hati kita untuk kuat menghadapinya. Sahabat terkasih, ada sebuah kisah tentang seorang pria yang harus membawa beban berat di pundaknya. Ia hampir jatuh. Lalu seseorang datang dan berkata, "Aku akan membantumu." Ia pun merasa ringan karena bebannya kini dipikul bersama. Demikian juga dengan Kristus. Ia tidak menjanjikan hidup tanpa beban,
tapi Ia berjanji menanggung bersama kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Matius 11 ayat 28. Hari ini mungkin kita punya beban pekerjaan, keluarga, keuangan, atau kesehatan. Mari kita percayakan kepada Tuhan. Ia akan memberi kekuatan untuk menanggungnya. Sahabat terkasih, Filipi 4 ayat 13 adalah undangan untuk hidup dalam kekuatan Kristus, bukan kekuatan kita sendiri. Mari kita mulai hari ini dengan keyakinan. Aku tidak sendiri. Aku tidak lemah. Aku sanggup karena Yesus menguatkanku. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkaulah sumber kekuatan kami. Kami mengaku seringkali kami merasa lemah, tidak sanggup, bahkan ingin menyerah. Tetapi hari ini kami diingatkan, bersama-Mu kami sanggup menanggung segala perkara. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Berikanlah damai sejahtera-Mu dalam hati kami, ketenangan dalam pikiran, dan keberanian untuk melangkah. Apapun yang kami hadapi, baik sukacita maupun kesulitan, kami percaya Engkau ada di sisi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jalani hari ini dengan kekuatan dari Kristus. Jangan lupa, setiap pagi kita belajar firman Tuhan bersama di channel Linda Kristianti. Jika firman Tuhan ini menguatkanmu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, agar semakin banyak orang diberkati. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.